Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk mata kuliah teknologi alat berat, yang saat ini kita telah masuk ke minggu ke-11. Sesuai dengan yang ada dalam silabus, minggu ke-11 kita masuk ke topik yaitu powertrain atau sistem pemindah tenaga dan sistem kelistrikan pada motor grader. Sebelumnya pada minggu ke-10 kita telah mempelajari identifikasi komponen-komponen yang ada dalam motor grader. Nah, seperti kita lihat di sini, untuk powertrainnya, mesinnya kan ada di belakang di sini, dari belakang, dan transmisinya ada di depan, tapi dia akan menggerakkan lagi yang belakang di sini. Maka seperti panah ini dari engine nanti ke sini, terus ke transmisi, baru nanti ke axle belakang, ya nanti ke final drive. Karena di sini tandem, ya, double ini dua, depan belakang di sini rodanya kiri kanan, maka nanti dari bagian tengah final drive ini disambung dengan rantai, ya, dengan rantai. Seperti kita lihat ilustrasi di video berikut ini. Untuk tekan terduduk teknik, salah satu contoh motor grader. Ya, kita bisa lihat, jadi ini ilustrasi dari powertrainnya, ya, seperti itu. Sini ada poros drive shaft, sini juga ada drive shaft. Nanti di sini engine-nya, dia akan meneruskan putaran ke transmisi, nanti ke axle belakang, ya, ke axle belakang. Ini contoh yang ada dalam motor grader Volvo. Ini bentuk jenis transmisinya, ya, jenis hydraulic transmission. Dia. Nah, itu dia berputarnya. Oke, ya. Nah, ilustrasi tadi kalau kita perhatikan adalah seperti gambar di sini. Jadi ini engine. Di sini nanti ada kopling. Terus ke sini nanti ada shaft, poros, terus ada transmisi. Nanti dari transmisi baru lanjut ke belakang, ke axle belakang, ya, rel axle, melewati poros juga, ya. Komponen-komponen utama memang dalam powertrain ini kita lihat memang nanti sini ada pump drive. Nah, pump drive ini juga nanti bisa untuk menggerakkan all wheel drive penggeraknya. Jadi ada yang secara penggerakan hidroliknya nanti dibutuhkan. Namun untuk secara mekaniknya bisa kita lihat yang powertrainnya berarti ini dari engine nanti ke transmisi terus ke final drive di sini. Nah, seperti ini gambarnya. Ini engine. Ini dari sisi yang lain kalau kita lihat, ini ada upper drive shaft-nya, ya, shaft bagian atas, ini transmisi. Nanti ini yang lowernya, baru nanti ke axle, rel axle yang belakang, ini yang disebut dengan final drive-nya. Dan di sini kita lihat terhubung ke roda belakang dan roda yang tengah ini menggunakan rantai. Nah, ini tadi gambarnya. Jadi ini yang upper drive shaft. Ini transmisinya memang nanti kita pelajari lebih lanjut. Dia kalau dalam teknik kendaraan ringan dulu yang kita pelajari, kalau transmisinya otomatis kan biasanya koplingnya otomatis diganti dengan torque converter. Tapi di sini kita bisa lihat nanti transmisinya bisa otomatis, bisa juga dipilih nanti manual, namun koplingnya tetap kopling biasa karena terpisah, ya, terpisah dengan poros yang bagian atas seperti ini. Untuk yang bagian bawahnya, ini kita lihat dari transmisi ini nanti akan lanjut ke axle belakang ke bagian final drive. Ini yang tadi yang tandemnya tadi. Jadi yang tandem untuk menggerakkan roda yang tengah dengan yang belakang ini disambung oleh rantai yang seperti ini. Di situ juga nanti untuk lihat pelumasannya bisa kelihatan di sini untuk memantau olinya
level olinya tuh apakah berkurang dan sebagainya, bisa kita lihat ada side glass di situ ya, bisa kita tengok. Tadi saya sebutkan tadi dalam powertrain tadi ada pump drive ya, ada pump drive. Karena Pak, karena di sini juga menyatu housingnya dengan kopling di sini ya, kopling yang ini tadi ke kemana, ke upper drive shaft ya, upper drive shaft. Ini jenis koplingnya seperti biasa, seperti kayak kopling untuk transmisi manual ya, karena terpisah antara kopling dengan transmisi. Ini bisa kita lihat di dalam, setelah kopling tadi, pump drive-nya itu nanti bisa untuk menggerakkan, memutarkan pompa. Di sini kalau kita lihat ada 5 nih pompanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam minggu depan insya Allah kita pelajari nanti untuk sistem hidroliknya, pompa mana aja yang berfungsi. Untuk saat ini kita akan masuk ke powertrain ya, kalau tidak salah ini enggak, berarti pompanya adalah yang ini untuk all-wheel drive, penggerak ke seluruh roda yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Dan ini nanti ada cas pumpnya untuk suplai oli ke dalam sistem di all-wheel drive. Yang ini insya Allah minggu depan kita lihat kembali, yaitu pompa yang untuk ke hidrolik utama. Sedangkan ini adalah untuk pompa untuk sistem pendinginan dari motor grade tersebut ya. Ini yang lihat tadi pompanya, jadi ada fan pump, sistem pendinginannya untuk menggerakkan kipasnya itu digerakkan oleh pompa hidrolik, menggerakkan motor hidrolik dalam kipas. Yang ini yang all-wheel drive-nya yang kiri kanan, dan ini tadi yang cas pump untuk all-wheel drive. Sedang ini yang hidrolik utama, pompa untuk hidrolik utama nanti yang akan kita bahas insya Allah dalam minggu depan. Pump drive-nya mendapat pelumasan seperti ini jalurnya dari sistem transmisi. Ini selang-selangnya. Nah, transmisinya kalau kita perhatikan, karena nanti bisa lihat mode-modenya, bisa manual, bisa matic. Jadi ini dilengkapi solenoid valve, juga kontrol-kontrol valve untuk menggerakkan hidroliknya dari transmisi tersebut. Karena ini salah satu contoh transmisi yang saya ambil di sini adalah contoh yang ada di Volvo, itu jenis hydraulic transmission. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan transmisinya di motor grader ini, tapi Anda bisa bandingkan kembali ya, silahkan nanti dicari kembali di referensi yang lainnya, boleh searching di internet. Coba untuk motor grader yang lain, jenis transmisinya apakah hanya automatic, apa manual, atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat di sini, ini contoh yang saya ambil untuk jenis hidrolik transmisi HTE 840 dan 1160 ini, yang ada di Volvo contohnya. Ini kita perhatikan tadi waktu video tadi jalan kan menekan huruf T ya. T di sini berarti posisi T transmisinya ini untuk transport. Dia matic tapi transport, maka dia bisa kecepatan tinggi. Misalkan dia mau berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, bukan untuk melakukan grading, blade-nya tidak diaktifkan, dia hanya untuk traveling aja, maka agar lebih cepat ditekan dengan huruf T. Nah, tapi kalau manual ya, pada saat mengoperasikan secara manual ya, kita posisi M, maka ini kita aktifkan shiftnya. Minggu yang lalu bukan plus minus seperti ini, ada yang di oper seperti di mobil ya, ada gigi 1, gigi 2 dan sebagainya. Jadi ini bisa bervariasi. Silakan Anda cari referensi, diperkaya lagi tentang tuas-tuas transmisi di motor grader ini. Sedang yang bawah ini untuk yang automatic ya. Jadi yang automatic tapi bukan untuk transferring. Jadi ini yang digunakan kalau operator tidak menggunakan manual ini, maka dia bisa menekan yang matic otomatis.
kita lihat banyak sensor di sini, ya perlu. Karena apa? Karena kalau nanti matic-nya dioperasikan, transmisi otomatisnya, maka informasi-informasi dari sensor itu sangat diperlukan untuk diberikan kepada vehicle ECU dan nanti akan menggerakkan solenoid pada transmisi. Ini kalau kita lihat konstruksi dari dua transmisi ini antara tipe yang ini dengan yang ini, di sini ada ya disk ya, kopling disk. Di sini ada yang friction sama reaction plate, di mana nanti kalau dia diaktifkan dia akan menyatu dan melanjutkan putarannya dari input ke output. Ini jenis-jenis koplingnya, nama-namanya ya, untuk mempermudah pemahaman saat mempelajari gigi berapa nanti aktif. Dan ini input subnya, ini yang intermediate-nya, yang ini yang output subnya. Oke, ini untuk dari sisi belakangnya. Ini untuk yang sub mundur, pas gigi mundur nantinya. Terus kita lihat, nah di dalam sub tadi, misalkan tadi kopling A dengan kopling B, di dalamnya ini ada friction dan reaction plate, dimana kalau olinya belum menekan piston, maka dia akan renggang sehingga akan bebas antara sebelah sini dengan sebelah sini. Tapi kalau sudah oli masuk ke dalam piston mendorong, maka reaction plate dengan friction plate-nya akan menjepit satu dengannya dan akan meneruskan putaran. Seperti kita lihat, nah ini contohnya. Jadi kalau ada oli masuk sini, dia akan rapat dan putarannya akan diteruskan. Ini contohnya. Memang kalau untuk transmisi otomatis kita harus setiap spek bisa jadi berbeda jenis-jenisnya, tapi ini kita bisa lihat di sini kalau gigi 1 maju, maka yang aktif adalah clutch ACL, sedang yang mundur RCL. Dan ini rasionya bisa kita lihat, kalau gigi 1 7,247 banding 1, sangat jauh ya. Maka tenaganya memang bisa luar biasa, karena 7 lebih putaran mesin di roda, baru di output sub baru 1 putaran ya. Ini contoh kalau gigi 3 ya, tadi seperti lihat di sini gigi 3 itu ADL ya di sini ya. Jadi nanti dari A, D, nanti ke L, ke outputnya sini. Masuk dari A, masuk ke sini, nyambung gigi di sini karena clutch-nya diaktifkan, ditekan oleh oli, dia akan meneruskan putaran sini. Nanti lewat intermediate yang ini akan meneruskan putaran ke output sub dan keluar ke sini, dan ini disebut dengan gigi 3 ya. Kalau ini apa? Yang mundur ya, gigi 3 mundur. Berarti ada sub untuk yang reverse-nya atau mundurnya. Pokoknya untuk transmisi yang matic nih, pengaktifan solenoid-solenoidnya nanti untuk menggerakkan kopling mana itu diperintah oleh vehicle ECU berdasarkan informasi dari sensor-sensor ya. Nah, kalau kita lihat sirkuitnya itu tadi, ini tadi yang clutch tadi di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini ada pompanya, ini ada regulator pengatur tekanannya dalam transmisi, dan di sini ada kombinasi valve yang bisa digunakan nanti untuk deflock, lock pin dari mengunci dari attachment dalam motor girder, dan ini nanti untuk parking brake. Jadi diaktifkan secara hidrolik yang pengoperasiannya dari pompa yang ada dalam transmisi ini. Ini yang tekanan standby. Kalau misalkan nanti deflocknya diaktifkan, switchnya oleh operator, maka solenoid ini akan geser ke kiri sini, sehingga dia akan memberikan tekanan ke clutch atau disk yang ada dalam differential lock, sehingga mengunci axle kiri kanan agar rodanya putarannya sama. Begitu juga nanti untuk parking brake, kalau ini diaktifkan oleh operator, maka dia akan pindah ke posisi yang ini ya, dan akan membuat parking brake aktif.
Oke, kalau ini yang tadi untuk transmisi, jadi mana yang aktif itu tergantung gigi berapa, dan kita harus melihat spek dari spesifikasi di masing-masing produk. Yang tadi contohkan tadi sudah diperlihatkan contoh yang gigi 1 itu mana dengan mana yang aktif, gigi 2 mana dan mana bisa kita pelajari. Intinya aktifnya ini adalah karena ada solenoid valve yang digerakkan secara elektrikal yang diperintah oleh ECU, dan ini akan merubah posisi ya, posisi dari spool yang ada di sini, terus berubah. Perubahan ini akan mengalihkan oli masuk ke dalam, mendorong piston yang ada dalam sini, sehingga reaction plate dan friction plate-nya itu akan menyatu, berdempet, sehingga putarannya akan diteruskan. Oke, ya. Ini untuk parking brake-nya, ya ini differential lock-nya. Jadi ini axle yang belakang tadi. Ternyata parking brake-nya ada di sebelum pinion gear dari diferensial ya, diferensial. Dan diaktifkan nanti secara hidrolik. Ini di vlog. Jadi kalau aktif, di vlognya diaktifkan, oli akan masuk ke sini menjepit clutch di sini, sehingga terkunci, sub kiri dan kanan akan sama putarannya. Ini yang tadi, ini dia. Jadi kalau diaktifkan seperti ini. Nah, ini untuk mengalirkan aliran. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan ini masih posisi ini, pada saat diaktifkan ini akan pindah posisinya ini, pindah posisi ini ya. Juga sama ini untuk parking brake ya. Meneruskan oli yang dari pompa di sini. Ini final wrap yang bagian belakang. Ini nanti yang tandemnya sebelah sini. Contoh ini yang APR 50 dengan APR 70 ya. Jadi kode ya, kode untuk motor grader yang berbeda di Volvo ini ya contohnya. Tadi ini posisi parking brake-nya. Dan tadi di sini differential lock-nya ya, differential lock-nya di sini. Ini poin-poin untuk memberikan gomok grease. Ini kalau kita lihat seperti ini tadi, benda yang ini kalau kita lihat dalamnya, ini dia, ini yang differential gearnya, ini yang parking brake-nya, yang ini untuk yang differential torque, membuat sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama putarannya. Ini dia yang differential lock, ini yang parking brake. Oke, sama posisinya. Ini parking brake, ini differential, cuma posisi yang berbeda aja dari gambar tersebut. Ini berupa celah-celah kalau melakukan pemeriksaan, berapa limitnya di situ. Baik, sama yang tadi ini masih parking brake. Nah, di bagian setelah final wrap ini kan disambung ke rantai ke sini. Dari rantai ini masuk ke roda, ini juga nanti ke roda, yang sebelah sana juga nanti ke roda karena rodanya ada 4 ya, untuk yang bagian belakangnya. Untuk melakukan pengeremannya, ini yang service brake-nya ini juga hampir sama kayak parking brake. Ada clutch yang terdiri dari friction disc dan reaction plate ini, yang kalau nanti dia pistonnya terdorong oleh oli, maka akan terjadi pengereman. Ini dia ya, jadi ini pistonnya kalau terdorong oli dia akan menyatu dan terjadilah pengereman di roda. Apabila servis brake-nya atau pedal remnya diinjak, jadi pedal rem diinjak akan menyalurkan bersilangan, jadi yang kiri depan dengan yang belakang kanan, nanti yang belakang kiri dengan yang depan kanan ya, salurannya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu powertrain ya, powertrain. Selanjutnya adalah all wheel drive. Coba untuk Anda amati lagi tugas Anda lagi, karena pada minggu yang ke-10 kemarin sudah
dipelajari sepintas tentang all-wheel drive, namun di sini perlu diklarifikasi. Kemarin disebutkan di situ, coba Anda amati menit keberapa dan menit keberapa aja dijelaskan tentang all-wheel drive pada minggu ke-10 tersebut. Di situ kemarin hanya menyebutkan bahwa yang namanya all-wheel drive itu yang empat-empatnya ya. Sebenarnya itu masih perlu kita luruskan kembali, karena ternyata roda di motor grader kan ada 6. Jadi kalau disebut all-wheel drive berarti rodanya yang ke-6-nya bisa semuanya sebagai penggerak. Artinya bisa yang depan juga berfungsi sebagai penggerak, apalagi yang empat-empatnya yang belakang dan yang tengah ya. Jadi maka disebut dengan all-wheel drive. Jadi mohon Anda cek kembali di minggu ke-10 ya, menit keberapa aja itu yang bercerita tentang all-wheel drive. Kemarin pemahamannya fokus ke yang 4. Memang ada beberapa referensi untuk all-wheel drive ini, ada yang motor grader tuh tipenya ada yang dari 6-6-nya tuh hanya 2, hanya 4, dan bisa 6-6-nya yang sebagai penggerak ya. Kalau 2 itu yang depan saja, kalau 4 berarti ada yang belakang aja, nanti kalau 6 berarti semuanya. Karena yang 4 tuh yang belakang kan ada 4 roda ya. Ini dia. Ini salah satu bentuk dari switch yang ada dalam motor grader. Anda juga bisa membandingkan referensinya di merek lain. Ini contoh yang minggu ke-10 di G700 ya, grader tipe G700. Jadi kalau ingin mengaktifkan all-wheel drive-nya, kita tekan switch yang ini ya. Switch yang ini, maka all-wheel drive-nya akan aktif, ke-6 rodanya akan aktif ya. Namun ada juga istilah creep mode switch. Ini diaktifkan kalau ditekan oleh operator, justru yang penggerak hanya yang depan aja. Jadi yang depan itu hanya penggerak aja, yang belakang bebas, free wheel ya, bebas berputar. Nah, ini lebih banyak difokuskan agar finishing dari grading, perataan itu bisa lebih bagus. Kenapa? Karena kalau hanya depan aja yang sebagai penggerak, pada saat blade-nya meratakan, maka roda yang belakang tidak terlalu kuat merusak kembali material yang telah diratakan, karena dia hanya bebas berputar begitu aja. Tapi kecepatannya memang sangat terbatas ya. Informasi dari referensi yang ada untuk merek tertentu itu hanya 3,2 km per jam, jadi sangat pelan. Memang betul-betul digunakan untuk fine grading ya, untuk menghaluskan saat meratakan di akhir finishing. Nah, di sini juga ada namanya aggression control. Ini bisa memungkinkan pada saat all-wheel drive diaktifkan, antara roda yang depan dengan belakang itu bisa berbeda putarannya. Jumlah putarannya antara yang depan dan belakang bisa berbeda, namun dibatasi tidak berbeda terlalu jauh ya. Ada informasi beberapa referensi itu yang hanya maksimum 120% yang depan bisa berputar lebih cepat dibandingkan dengan yang belakang, ataupun bisa lebih lambat sekitar 98%-an berbanding 100% yang belakang ya. Jadi ini tujuannya apa? Agar ya itu tadi, untuk gradingnya, lihat kondisi material yang ada, supaya lebih memaksimalkan hasil dari perataan motor grader tersebut ya. Beberapa referensi disebutkan kalau dia berputar searah jarum jam, maka putaran roda depan bisa lebih cepat dibandingkan yang roda belakang dan tengah. Begitu juga sebaliknya, kalau dibalik ke berlawanan arah jarum jam, justru yang depan akan lebih lambat untuk rotasinya ya, rotasi yang axle depan dibandingkan axle yang belakang untuk keempat roda yang belakang tersebut. Nah, di tipe yang lain untuk simbolnya ada yang seperti ini. Jadi kalau ingin mengaktifkan all-wheel drive-nya, ini
berbeda tadi dengan yang tadi. Ini yang seperti ini bentuknya, ini grip modenya. Ini malah bagi dua seperti ini langsung. Yang tadi agressionnya ini tinggal plus atau minus, tidak diputar seperti yang ini. Jadi tidak masalah ya. Makanya kalau Anda memungkinkan itu ya, walaupun kondisi sekarang lagi kondisi pandemi COVID seperti ini, jika mungkin kan di sekitar daerah Anda ada motor glider, silahkan Anda amati ya bentuk-bentuk dari switch-switchnya untuk yang all wheel drive ya, itu yang bagaimana. Tadi transmisinya tadi di awal ada videonya, ada yang T ini otomatis ya. Yang T tadi kalau untuk traveling tadi ya, untuk kecepatan yang perjalanan di bukan untuk meratakan, tapi dia hanya transport untuk memperjalankan grader biar lebih cepat, maka posisi yang ini. Kalau ini untuk yang matic. Kalau yang manual dia pakai tuas biasa ya. Oke, itu bentuk dari simbol-simbol dari switchnya ya, antara all wheel drive yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk all wheel drive itu kenapa diperlukan di all wheel drive? Itu memang pada kondisi tertentu kan kadang-kadang wheel loader itu kan harus beroperasi di jalan yang medan yang berat, masih tanahnya mungkin masih dalam atau bagaimana itu, sehingga memerlukan traksi yang cukup kuat, maka nanti all wheel drive-nya akan diaktifkan. Komponen utamanya dari all wheel drive itu tadi ada pompanya yang kiri kanan tadi udah kita sebutkan, nanti ada juga ada cas pumpnya, ada kontrol valve-nya, banyak nanti di sini ya, kontrol valve-nya, ada yang sebut freewheeling, bypass valve dan sebagainya. Dan yang paling vital juga ada motor ya, motor hidroliknya di roda depan. Di samping nanti secara elektronikanya ini yang akan dikontrol oleh vehicle ECU untuk mengaktifkan kecepatan-kecepatan dari motor hidrolik berdasarkan informasi dari sensor yang ada di sini ya, di speed sensor. Jadi ini yang disebut all wheel drive. Ini kiri kanan, yang bagian roda belakang dan tengah menyatu, sedang yang ini adalah untuk yang depan, axle depan. Jadi pada saat all wheel drive-nya diaktifkan, maka roda depan dari motor grader ini dia berfungsi sebagai penggerak juga. Penggerak juga. Nah, kalau kita lihat nanti motor grader yang di medan-medan jalan yang lagi berat operasional ini memang sangat diperlukan. Mungkin medannya belum terlalu rata, tanahnya agak miring dan sebagainya, ini perlu diaktifkan untuk yang all wheel drive-nya. Jadi ini dipisah ya, jadi pompa yang kiri dan kanannya terpisah, dan ini motornya masing-masing juga dipisah ya. Nah, untuk yang bagian depan, poros depan, lagi-lagi ini tugas Anda yang memungkinkan langsung ketemu ke lapangan, silahkan Anda foto, Anda ambil dokumentasinya, jenisnya apakah dia yang masuk all wheel drive atau tidak. Kita bisa lihat dari axle depannya seperti ini. Ini untuk grader yang hanya medium kerjanya, jadi nggak terlalu berat. Kita bisa lihat untuk kemiringan rodanya hanya satu silindernya yang memiringkannya ya. Tapi kalau dia heavy duty, yang beban yang lebih berat, ininya bisa dua. Jadi Anda bisa mengamati nanti jenis motor grader yang di lapangan yang dekat rumah Anda itu, sekitar rumah Anda itu, pada saat sekarang mereka lagi beroperasi itu, coba Anda amati itu jenis yang mana. Jadi kalau yang ini medium, yang ini heavy, ini dilengkapi dengan untuk memiringkan dari roda kiri dan kanannya ada dua silindernya. Nah, untuk yang pakai all wheel drive-nya, maka yang depan dilengkapi dengan hidrolik motor, hidrolik motornya di kiri kanan. Itu kalau ada hidrolik motor berarti nanti dipastikan dia bisa mengaktifkan gradernya, yaitu yang all wheel drive
artinya tidak semua motor girder dilengkapi dengan all-wheel drive, tipe-tipe dari motor girder tersebut. Coba kita amati ini. Ya. Anda amati ini, yang bagian depan ini. Anda lihat ada beberapa gambar yang saya tampilkan di sini. Ini dia lagi, ya. Amati lagi sini. Ya, ini juga. Nah, ini juga, ya. Ada 4 gambar di sini. Dari 4 gambar ini, silakan Anda analisa itu, apakah semuanya itu dilengkapi all-wheel drive system atau tidak. Ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi untuk penggerak roda depannya, axle depannya. Sekarang kita lanjut dari all-wheel drive itu kan tadi ada pompanya 2 ya, yang kiri dan kanan. Sedang yang ini untuk cas pump. Cas pump di sini adalah sama dengan yang ngecas, pompa pengisi. Fungsinya memang di sini bisa kita lihat ya, bisa untuk menjaga agar spread dalam pompa yang variabel untuk AWD-nya ini kiri kanan itu standby kontak, sehingga pada saat nanti dibutuhkan all-wheel drive-nya, maka oli sudah standby di sini. Di samping itu cas pump juga bisa berfungsi untuk menggerakkan apa tuh? Di motornya agar standby juga motor hidroliknya nanti yang di roda olinya. Terus nanti freewheeling valve-nya. Freewheeling valve tuh yang akan mengarahkan oli nanti ke motor dari pompa ini ke motor yang di roda. Jadi itu fungsi cas pump bisa beberapa fungsi nanti yang ada di motor girder ini. Ini secara sederhana rangkaiannya kayak tadi. Nah, freewheeling valve ini bisa gerak posisi ini atau posisi ini. Ini berarti kan 4/2 ya, 4 lubang 2 posisi. Berarti kalau posisi ini all-wheel drive-nya tidak aktif karena antara motor hidrolik, ini motornya jenis fix displacement, tidak variabel ya, fix displacement. Maka kalau fix displacement berarti alirannya akan tetap pada putarannya sama. Sedang ini bisa variabel ya, jenis variabel ini simbolnya. Nah, kalau freewheeling valve yang digerakkan oleh cas pump tadi didorong dari sini misalkan, maka dia akan mengalirkan dari pompa ini, dari cas pump tadi mengalirkan nanti ke freewheeling valve tadi ya. Seperti ini. Jadi ini tadi yang dari freewheeling. Ya, ini yang freewheeling valve-nya, ini dari solenoid valve-nya ya. Masih belum ngalir karena AWD-nya off, Nanti pada saat on, maka oli masuk. Ya, solenoid valve-nya aktif sini, solenoid valve aktif sini, sehingga apa yang terjadi? Pindah posisinya. Kalau ini kan terkunci. Ini yang terhubungan antara motor yang di roda depan motor girder ini langsung terhubung ke tangki ke sini. Tapi kalau sudah di-on-kan all-wheel drive-nya, maka yang dari pompa all-wheel drive, misalkan ini yang kiri, dia akan masuk ke motor yang kiri. Begitu juga nanti yang kanan akan masuk ke motor yang kanan lewat freewheeling valve ini. Ya. Atas apa? Freewheeling valve aktifnya karena ada freewheeling solenoid valve-nya yang digerakkan nanti oleh sistem kelistrikan diperintah oleh vehicle ECU ya. Ini contohnya tadi yang gambar lebih lengkapnya lagi. Ini tadi yang freewheeling valve, ini yang solenoid valve-nya. Ini belum diaktifkan. Kalau belum diaktifkan berarti yang motor masih semuanya terhubung ke tangki. Semua ini terhubung ke tangki ke sini. Yang dari sini juga sama, masih terhubung ke tangki ke sini. Tapi kalau diaktifkan all-wheel drive-nya on, ini dikasih listrik, pindah posisinya jadi yang ini dari cas pump ngalir mendorong freewheeling valve-nya, sehingga yang tadinya posisi ini jadi posisi yang sebelah kanan. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Dari pompa akan mengalir ya, memutarkan motor hidrolik untuk misalkan ini maju. Kalau mundur mati sebaliknya, berarti dari yang sini.
Ini pompanya, kalau yang kanan ya kanan, kalau yang kiri ya kiri ya, jadi dipisah. Jadi dia akan bersirkulasi olinya di situ karena olinya sudah disuplai oleh cas pump tadi. Kalau lagi netral tapi all wheel drive-nya aktif, kan olinya nih kalau jenis ini fix nanti bisa pecah selang karena harus disalurkan. Oli kan tidak dapat dimanfaatkan, dilengkapi dengan bypass sirkuit supaya apa? Supaya olinya tetap bersirkulasi pada saat misalkan ini netral atau di sini rem atau kopling lagi ditekan. Jadi di sini ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat nanti sirkuit bypass akan aktif ya, supaya saat all wheel drive-nya masih diaktifkan, supaya oli tetap terus mengalir. Nah, kalau lihat rangkaiannya secara lengkap seperti ini, namun ilustrasinya pada intinya tadi itu, ini yang freewheeling valve, ini yang freewheeling solenoidnya, ini yang pompa dari cas pumpnya, dan ini yang all wheel drive pump kiri, all wheel drive pump yang kanan. Intinya kalau all wheel drive solenoidnya diaktifkan, freewheeling valve-nya akan membuka jalur, maka yang dari pompa sebelah kanan akan memutarkan motor all wheel drive yang sebelah kanan. Begitu juga nanti pompa yang sebelah kiri akan memutarkan yang ini. Perputarannya karena dia reversible, bisa maju bisa mundur ya, tergantung yang diinginkan oleh operator. Ini secara umum skema dari all wheel drive hydraulic system. Oke, itu all wheel drive. Nah, berarti materi untuk powertrain motor girder tadi kita sudah mempelajari powertrainnya, termasuk all wheel drive-nya, termasuk jenis-jenis dari apa tadi, jenis-jenis dari axle depannya, front axle-nya ya. Silakan Anda lihat kembali, kalau perlu memang itu jadi poin tersendiri bagi Anda, bagi yang dekat di sekitar rumah Anda. Di situ ada motor girder, silakan Anda amati itu, apakah motor girder tersebut dilengkapi dengan all wheel drive atau hanya yang front axle-nya yang biasa ya, yang tidak dilengkapi dengan motor. Nah, untuk kelistrikan motor girder banyak ya kelistrikannya, nanti ada tugas untuk Anda, tapi sepintas ini contoh aja lah. Di sini di motor girder yang kita ambil yang di Volvo ini ECU-nya ada 3 nih, contohnya ya, ECU-nya ada 3, yang salah satu tipe yang ada di Volvo. Ada vehicle ECU, engine ECU, instrument ECU. Ini kabel datanya saling mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya, dan di sini informasi-informasi ini bisa dari sensor-sensor yang tadi ada di transmisi, sensor-sensor yang di engine, yang di well speed sensor yang di AWD dan sebagainya, atau nanti dari sistem kelistrikan yang lainnya ya, dia akan masuk memberikan input ke vehicle ECU ya. Nah, memberikan input ke vehicle ECU nanti akan masuk, kalau untuk bisa terbaca sama operator maka harus tampil di instrumen ECU di sini ya. Misalkan tadi solenoid valve untuk all wheel drive diaktifkan, maka informasi AWD sistem itu lewat vehicle ECU, jadi bukan cuma input sensor aja ya, lewat vehicle ECU nanti terbaca oleh instrumen ECU nanti ya. Begitu juga kalau misalkan transmisi, ingin ada input-input dari sensor, maka akan terdeteksi oleh vehicle ECU, dan ECU nanti vehicle ECU juga akan memberitakan kepada solenoid yang ditransmisi, kalau dia memakai matic transmisi otomatis, atas informasi dari engine ECU juga yang sama-sama nanti terambil datanya oleh vehicle ECU. Sekarang dengan kecepatan engine sekian, maka transmisinya juga harus gigi sekian. Jadi ini saling melengkapi di sini. Jadi informasi sensor di engine ECU diambil datanya untuk vehicle ECU untuk mengaktifkan transmisinya gigi berapa. Kalau
engine ECU, misalkan terlalu mendeteksi sensornya mesin terlalu panas, overheat dan sebagainya, juga nanti akan terbaca di instrumen ECU. Di sini akan ada suhu, di sini suhunya error, tidak normal. Atau misalkan engine ECU-nya mendeteksi tekanan olinya, juga akan terbaca nanti di sini, memberikan informasi kepada operator ya. Begitu semuanya. Jadi yang di sini ini bisa sebagai input maupun nanti output. Yang input berarti memberikan informasi kepada ECU, dan outputnya berarti ECU yang memerintahkan, baik ke transmisi seperti solenoid-solenoidnya, ke engine di sini seperti injektor, pompa dan sebagainya, atau nanti informasi solenoid untuk pendinginan ya, cooling fan-nya, solenoid di dalam cooling fan untuk menggerakkan motor hidrolik, motor hidrolik di fan, di kipas ya. Atau nanti untuk mengaktifkan solenoid di all-wheel drive system dan sebagainya ya. Jadi ini semua transmisi ini informasi-informasi ini yang inputnya berupa sensor, yang outputnya berupa aktuator yang akan diperintah oleh masing-masing ECU. Semuanya itu akan bermuara di instrumen ECU agar operator bisa membaca, bisa memahami kondisi dari motor grader itu sekarang lagi kayak apa, mana yang sedang aktif, mana yang normal dan sebagainya. Atas informasi yang dari instrumen ECU, maka operator bisa melihat di display tersebut. Oke. Nah, selanjutnya silakan Anda pelajari dan bandingkan simbol kelistrikan dan contoh sistem kelistrikan pada motor grader untuk dua merek yang berbeda ya. Di alat berat kan banyak, bisa ada Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Volvo ya. Untuk yang Volvo, pada materi sebelumnya sudah kita bahas simbol-simbolnya. Silakan Anda bisa kaji ulang di materi sistem kelistrikan alat berat dan hidrolik eskavator untuk membandingkan, sehingga pada saat pembuatan tugas ini Anda bisa membandingkan antara dua merek yang berbeda ya, boleh dengan Volvo dengan yang lain ataupun di luar Volvo, silakan ya, yang Anda ketahui untuk menambah referensi wawasan Anda tentang kelistrikan di motor grader. Demikian penjelasan kita untuk minggu ke-11, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.